Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan channel Uma Mita. Bagaimana kabarnya semuanya sehat walafiat kan? Amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, video kali ini Uma masih melanjutkan video-video yang sebelumnya. Video-video yang sebelumnya itu kan membahas tentang konsep mall. Ada konsep mall part 1, ada konsep mall part 2. Nah, sekarang Uma mau membahas kelanjutan dari konsep mall, yaitu materi yang lebih dalam tentang stereogeometri. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut, Uma minta tolong kepada semuanya, sahabat-sahabat Uma, murid-murid Uma, teman-teman Uma, saudara-saudara Uma semuanya, untuk dukung channel Uma supaya channel Uma ini makin berkembang dan makin bermanfaat bagi banyak orang. Dan menjadi amal jariah kita semua kan. Oleh karena itu Uma minta tolong ya di-like, di-share, terus di-subscribe. Bagi yang sudah like, sudah subscribe, Uma ucapkan terima kasih, matur nuwun. Oke. Uma lanjutkan ya, hari ini kita mau bahas apa? Nah, selanjutnya kan kita membahas komposisi kimia. Di komposisi kimia, komposisi. Kalian pasti sering baca ya komposisi. Kalau misalnya kalian beli sesuatu, terus di sana tulisnya ada komposisi. Komposisinya misalnya apa aja? Ada glukosa, misalnya ada asam benzoat dan pengawet, pemanis, misalnya begitu ya. Nah, itu sama sih di sini kita mempelajari dua macam atau dua materi dalam komposisi kimia. Yang pertama itu tentang persen massa zat dalam suatu sampel ya. Persen massa zat. Rumusnya ini. Nah, yang kedua masih seputar persen. Persen unsur tapi di sini, persen unsur dalam suatu senyawa. Yang pertama itu tentang persen massa zat dari suatu sampel, rumusnya. Persen massa zat sama dengan massa zat itu sendiri dibagi massa sampel dikali 100%. Jadi ini sebenarnya hanya perbandingan. Yang namanya persentase itu pasti perbandingan. Yang kedua juga sama, cuman di sini bedanya di sini kan persennya si unsur dalam suatu senyawa. Uma ibaratkan, ini Uma contohkan unsur X dalam senyawa X2Y. Ini bisa nanti unsurnya bisa apa aja ya. Jadi tergantung nanti unsurnya apa, senyawanya juga apa. Tapi ini untuk mempermudah aja cara penulisannya. Kalau kita mencari persen unsur X dalam senyawa X2Y, caranya adalah 2 dikali AR unsur X. Kenapa di sini dikali 2? Karena apa? Ini kan unsur X-nya senyawanya X2Y. Di X2Y ini kan X-nya ada 2, maka dikali 2 kali AR unsur X. Kita udah belajar AR, kita udah belajar MR. Jelas materi ini mudah banget, Uma. Oke, Uma lanjutkan aja, jangan nggak berlama-lama, kita langsung ke contoh soal. Soal nomor 1 ini yang persen massa zat. Ini rumusnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Dari analisis suatu sampel, nih ada suatu sampel menunjukkan terdapat 40% kalsium. Kalsium itu berarti Ca. Ada 20% karbon dan ada 48% oksigen. Jadi Ica-nya Uma punya sampel, sampel suatu zat mengandung 40% kalsium, 20% karbon dan 48 oksigen. Nah, sampel tersebut diketahui sampelnya bermassa 25 gram. Jadi sampelnya Uma itu 25 gram. Ya, yang ditanyakan adalah tentukan massa dari masing-masing unsur dalam sampel tersebut. Jadi intinya kalian disuruh mencari massa dari si Ca, massa dari si karbon, massa dari si oksigen. Ya ini mudah, orang persennya udah ada, rumusnya nih, persen massa zat, persen massa zat. Ini ada persen-persennya nih, yang ditanyakan adalah massa zat, berarti ini yang ditanyakan. Persennya udah ada, massa sampelnya ini 25 gram, terus yang ditanya adalah massa zatnya. Ya mudah atuh, ini kita langsung aja lihat tabel berikut ini. Komponen zat penyusun, ada Ca, ada C, ada O. Terus persen massanya 40%, 12%, sama 48%. Ini totalnya kalau ditotal 100% ya. Kalau nggak percaya total sendiri. Oke. Nah, sekarang yang ditanya adalah massa zat dalam gram. Oke, massa zat. Ya berarti ini yang ditanya, massa zat. Nah, tinggal dikalikan persen massa dikali massa sampel.
sampel. Ini tinggal persen massa kali massa sampel. Tinggal 40% kali 25 gram. 40% berarti kan 40 dibagi 100 ya, 0,4 dikali 25 gram hasilnya 10 gram. Ini 10,0 ini artinya 10 ya. Nah ini sekarang massa CA. Massa CA 12% karena tadi kan persen massanya 12% dikalikan massa sampel sama dengan 0,12 kali 25 gram ketemunya 3 gram. Sekarang massa oksigen. Massa oksigen kan persennya berapa? 48% dikali 25 gram. Ini massa sampelnya 25 gram ketemunya 12%. Kita total kali 10 tambah 3 13 ditambah 12, 25. Tuh, total keseluruhannya 25. Ternyata CA-nya ada 10 gram. Ini C-nya, ini C ya, sorry ya, ini C ada 3 gram dan massa O-nya ada 12 gram. Nah, jadi begitu ceritanya. Mudah banget kalau ini mah. Kalau kalian sudah melalui konsep mol, kalau untuk masalah persen massa mah insya Allah mudah. Oke. Sekarang contoh yang kedua nih, persen massa unsur. Nah, contohnya, tentukan komposisi unsur CHO dalam glukosa. Glukosa itu rumusnya C6H12O6. Berarti C-nya ada 6, H-nya ada 12, O-nya ada 6. Mudah diketahui AR. Kalian pasti curiga ya, kalau ada AR pasti suruh nyari MR sama UMA. Ya iyalah, orang rumusnya di sini ada MR tuh. MR dari senyawa. Kalau di sini kan MR dari X2Y ya. Kalau nanti diganti MR-nya miliknya si glukosa gitu. Terus nanti ini unsur X kita ganti ya dengan unsur C, kita ganti unsur H, terus diganti lagi dengan unsur O. Mudah banget, tapi langkah pertama kan UMA tadi udah ngomong tuh kalau ada AR pasti suruh nyari MR kan. Nah, cari MR dulu. Mencari MR nih, 6 kali ARC. Uma, kenapa 6? Jangan tanya lagi, udah belajar kita. Karena C-nya ada 6. 12 dikali ARH, karena hanya ada 12. 6 kali ARO, karena O-nya juga ada 6. Kalikan aja dengan AR-AR-nya, masukin atuh. Nah, 6 kali 12 ditambah 12 kali 1 ditambah 6 kali 16. 72 tambah 12 tambah 96. Totalnya 180 gram per mol. MR-nya udah ketemu. Nah, sekarang kita disuruh menentukan komposisi C, H, sama O. Ya mudah, rumusnya tadi ini udah ada di atas nih. Unsur penyusunnya ada C, ada H, ada O. Kalau kita mau nyari persen C, berarti kan 6 kali ARC. Kenapa 6 kali ARC? Ya ada 6 C-nya di dalam C6H12O6. 6 kali ARC dibagi dengan MR-nya kali 100%. Tadi udah ketemu di atas, ini ada semua nih. Tinggal 72 per 180 dikalikan 100%. Apa susahnya? Mudah, Masya Allah. Ini ada 40%. Ketemu, Uma. Lanjut. Sekarang yang persen massa H. 12 kali ARH. Kenapa 12? Nggak usah ditanya lagi, Uma. Ini kan ada 12. Kita ini udah ngerti kok. Oke, lanjut aja ya. Dikali 100%. Berarti 12 per 180 kali 100% ketemunya 6,7%. Begitu pula dengan persen massa O juga begitu. 6 kali ARC dibagi MR. Berarti di sini ya 96 per 180 kali 100%. Hasilnya 53,3%. Ini kalau di total pasti 100%. Jadi kalau untuk ngeceknya, kalau di total udah 100%, insya Allah jawabannya benar. Asalkan cara mencari MR-nya benar, insya Allah jawabannya benar. Ya Allah, persen massa udah selesai. Jadi kita lanjutkan ke materi yang D. Menentukan rumus kimia zat. Rumus kimia zat di sini apa lagi Uma yang dipelajari? Yang dipelajari ada 2. Yang pertama, rumus empiris. Jadi nanti kalian pasti akan familiar dengan ada 2 rumus ini nih. Ada rumus empiris, ada rumus molekul. Apa bedanya Uma? Bedanya ini. Kalau rumus empiris itu menyatakan perbandingan unsur-unsur dalam suatu senyawa, tapi perbandingannya paling sederhana.
ya, paling sederhana. Maksudnya apa, Uma? Lebih jelasnya seperti biasa kalau udah latihan soal lebih ngerti. Oke. Kalau rumus molekul itu menyatakan perbandingan unsur yang sebenarnya. Berarti ini bukan sebenarnya dong, Uma. Bisa jadi ini bukan sebenarnya, tapi perbandingan paling sederhana dalam suatu tadi. Tadi kita tahu glukosa ya. Glukosa rumusnya C6H12O6. Nah, C6H12O6 perbandingannya berapa? C-nya 6 berbanding 12 berbanding 6. Itu paling sederhana enggak? Apa bisa disederhanakan lagi? Nah, itu maksudnya. Jadi nanti kita tahu, oh ternyata kalau rumus empiris perbandingannya paling sederhana, nggak bisa disederhanain lagi. Tapi kalau rumus molekul kemungkinan masih bisa disederhanakan lagi. Gimana Uma cara nyarinya? Langsung ke contoh soal ini yang rumus empiris dulu ya. Oke, vanila. Vanila apa sih, Uma? Vanila ini yang digunakan untuk cita rasa makanan, memiliki komposisi sebagai berikut. Ini sebenarnya kalau ibu-ibu kalian di rumah, ini lebih terkenal bukan vanila sebenarnya, vanili lebih terkenalnya. Yaitu kan memiliki cita rasa ya, untuk supaya memberikan rasa wangi gitu ya. Nah, untuk menambah cita rasa. Ini ternyata komposisinya terdiri dari unsur C, H, sama O. Gitu, C-nya sebanyak 63,2%, H-nya 5,2%, dan O-nya 31,6%. Terus kalian disuruhkan menentukan rumus empirisnya. Uma gimana caranya? Pelan-pelan kita pelajari. Oke, belajar bareng Uma, tidak ada yang sulit, insya Allah mudah. Oke. ARC-nya di sini ada 12, H-nya 1, O-nya 16. Ternyata caranya seperti ini. Nih, unsur penyusunnya ditulis dulu, ada C, ada H, ada O, gitu kan ya. Kan kita mau cari tahu perbandingannya. Terus langkah kedua, ini di kolom kedua, kita tulis dulu persen masanya. Persen C kan 63,2%, H 5,2%, O 31,6%. Nah, persen ini apakah bisa kita langsung buat menjadi mol? Belum bisa, persen harus ke massa dulu nih. Nah, kita buat permisalan, massa per 100 gram sampel. Kalau dianggap 100 gram sampel, berarti persen ini menunjukkan massanya. Ini coba total, gini maksud Uma nih, ini kalau ditotalkan 100%. Nah, sehingga kita ibaratkan, nah jadi persen massa ini dianggap sebagai massanya, jadi gram ya, berubah persen berubah satuannya menjadi gram. Karena ini dimisalkan massanya keseluruhannya adalah 100 gram. Oke, berubah jadi gram kan? Kalau sudah berubah jadi gram, kita bisa nyari molnya. Oke. Nah, molnya kan rumusnya udah belajar konsep mol, pasti ngerti banget tuh. Cara cari mol adalah massa dibagi MR. Tapi di sini nggak usah MR, karena di sini kan C jomblo, H jomblo, O jomblo, berarti nggak usah dibagi MR, tapi dibagi AR-nya aja, tuh. Jadi ini 63,2 dibagi 12, ini ARC kan 12 nih, satuannya gram per mol. Gramnya coret, coret, coret. Nah, ketemunya 5,27 mol. Dah ya. Lanjut, mol H kita 5,2 dapatnya dari mana Uma? Dari sini nih, dibagi 1 gram per mol karena ARH itu kan 1. Ketemunya 5,2 mol. Nah, sekarang mol O, 31,6 gram dibagi 16. Kenapa 16 Uma? Karena ARO itu 16. Coret, coret gramnya sehingga ketemunya 1,98 mol. Uma, ngapa sih kita nyari mol? Ingat, perbandingan mol itu merupakan perbandingan ini nanti yang paling sederhana. Nah, jadi langkah yang selanjutnya adalah menuliskan perbandingan mol C berbanding mol H berbanding mol O. Kita perbandingannya ya, 5,27 berbanding 5,2 berbanding 1,98. Uma, ingat hukum Pros loh. Kalau kata hukum Pros itu perbandingan unsur-unsur dalam membentuk suatu senyawa itu bilangannya bulat dan sederhana. Ini kan belum bulat dan sederhana, Uma. Kita apain ya? Nah,
Caranya biasanya Uma kan ngasih smart solution-nya dibagi dengan bilangan yang paling kecil ya, dibagi 1,98. Nah, tapi kali ini coba perhatikan, di sini ada angka yang sama sebenarnya, 5,27, yang satu 5,2. Ini kan sebenarnya beda 0,07, tapi kita anggap nilainya sama. Kita bagi aja dengan 5,2. Kalau nah nih, Uma tuliskan ya, kita bagi dengan 5,2. Kalau 5,27 dibagi, 5,2 itu kan dianggapnya 1 nih, 1,00 atau 1 ya. 5,2 dibagi 5,2 ini ketemunya 1. Kan ini udah bulat sederhana nih, udah bulat dan sederhana. Tinggal ini tugas kita yang belum bulat dan sederhana. 1,98 dibagi 5,2 ketemunya 0,38 Uma, belum bulat dan sederhana. Karena bulat dan sederhananya itu harus semuanya. Berarti ini 1 berbanding 0,38. Nah, caranya ada cara lagi nih. 0,38 ini kita kalikan dengan bilangan sampai dia ketemu bulat dan sederhana. Kita kalikan 2, belum. Kita kalikan 3, belum. Ternyata ini nanti dicoba-coba ya kalau nemu soal seperti ini. Di atas, Uma kalikan dengan 8. Nih, 1 dikali 8, 8. 1 dikali 8, 8. 0,38 dikali 8, itu ketemunya 3. Ini pembulatan sampai ketemu 3 di sini. Nanti dicoba nih, kalau nggak percaya oret-oretan ya. Nah, kalau udah bulat dan sederhana, dan ini merupakan perbandingan yang bulat dan sederhana, artinya kalau sudah sederhana berarti tidak bisa disederhanakan lagi ya. Nah, sehingga kalau sudah bulat dan sederhana, kita bisa menuliskan rumus empiris vanila, yaitu C-nya ada 3, oke ya. Ini C-nya ada, oh ya sorry, ini C-nya ada 8 harusnya, berarti harusnya C8, H8, O-nya 3. Oke, Uma minta maaf ini belum Uma edit nih berarti. Harusnya C-nya 8, karena ada 8 ini ya. H-nya ada 8, O-nya ada 3. Nah, ini cara menentukan rumus empiris. Jadi intinya kita harus mencari molnya dulu. Kalau udah cari molnya dulu, udah ketemu, pakai perbandingan mol, dibanding-bandingin dulu. Nah, kalau perbandingan molnya belum bulat dan sederhana, kalian cari sampai bulat dan sederhana. Kalau sudah bulat dan sederhana, baru rumus empirisnya ketemu. C-nya 8, H-nya 8, O-nya 3. Nah, ternyata itu rumus empiris. Nah, sekarang rumus molekul. Nah, rumus molekul ini seperti ini contohnya. Kita lihat ya. Stirena adalah komponen penyusun styrofoam. Kalau Uma bilang stirena, kayaknya baru denger ya. Tapi kalau Uma bilang styrofoam, udah sering ini Uma. Kalau beli kadang-kadang tuh beli jajanan tuh, ya kan wadahnya styrofoam. Kata kalian styrofoam nggak bagus. Nah, kalau udah tahu styrofoam kalau nggak bagus, itu kan polimer ya, polistirena ya. Susah untuk diuraikan sehingga kalian ganti sekarang harus go green, bawa bawa mangkok sendiri dari rumah. Nah, ini oke, Uma lanjutin aja. Stirena memiliki massa molekul relatif. Massa molekul relatif, ada kata-kata relatif. Kalau nggak AR, ini MR ini Uma. Tapi di sini ada kata molekul. Oke, berarti ini MR-nya ya. Jadi, stirena memiliki MR sebesar 104 gram per mol. Nah, jika diketahui rumus empirisnya udah diketahui nih. C berbanding H, berarti 1 banding 1 ya. Nih rumus empirisnya. Nah, maka tentukan rumus molekulnya. Jadi perbandingan aslinya. Kalau perbandingan empirisnya itu 1 banding 1. Nah, kalau perbandingan yang sebenarnya itu berapa banding berapa ya? Nah, ternyata ada rumusnya. Rumusnya sederhana banget. Caranya begini. Rumus molekul itu sama dengan rumus empiris dikali N. Nah, rumus rumus empirisnya kan CH, berarti nanti kita masukkan di sini CH. Nah, kalau kita pengen tahu rumus molekulnya, berarti kita harus cari N-nya dulu. N-nya berapa? Nanti tinggal dikalikan sama si CH ini. Nah, caranya begini. MR stirena, nah kalau dari rumus ini kita turunkan ke sini ya. Berarti MR dari stirena sama dengan MR dari si rumus empirisnya ini, si CH, dikalikan dengan N.
Nah, nanti ke N-nya ketemu ini, nilai N-nya nih yang Uma kasih tanda yang Uma kasih ini ya, merah ya. Nah, rumus Tirena udah diketahui dalam soal 104 gram per mol. Masukkan, set. Sama dengan, nah MR dari CH ya mudah lah, berarti ARC ditambah ARH kan. Nah, gram per mol dikali dengan N, nanti ke N-nya ketemu nih. 104 gram per mol sama dengan, ini 12 ditambah 1. Nih, masuk deh, 12 ditambah 1. Sama dengan berarti 13 ya. Nah, sekarang kalau mau nyari N-nya, N-nya pindah ruas, sret. Terus yang 104 ini pindah ruas, sret. Yang 13 berarti dibagi. 104 gram per mol dibagi 13 gram per mol, ini satuannya sama. Gram dicoret sama gram, mol dicoret sama mol. Habis Uma, berarti N-nya itu ketemunya 8. Lah kalau M-nya ketemu, berarti kita bisa mencari rumus molekul dari stirena. Berarti CH dikalikan dengan N. Ini CH dikali 8, N-nya kan ketemu 8. Berarti rumus molekulnya C-nya 8, H-nya 8. Nah, itulah seputar rumus empiris dan rumus molekul. Jadi kalau rumus empiris itu perbandingan paling sederhana ya. Artinya gini deh, yang bisa disederhanakan. Kalau rumus molekul itu perbandingan yang sebenarnya. Jadi stirena itu perbandingan yang sebenarnya C-nya ada 8, H-nya ada 8. Berarti rumus empirisnya berarti CH gitu. Kalau yang tadi ini Uma balikin lagi set. Oke, kita ke rumus yang ini. Nah, ini rumus empirisnya C-nya tadi 8 ya. Oke ya, kita ini belum diganti. C-nya 8, H-nya 8, O-nya 3. Masih bisa disederhanakan lagi nggak? Udah nggak bisa disederhanakan lagi. 8 banding 3, ini yang paling sederhana. Berarti itu rumus empirisnya. Jadi itulah seputar rumus empiris dan rumus molekul. Nah, kalau ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan nanti di kolom komentar. Insya Allah kalau Uma bisa jawab, Uma jawab. Kalau Uma belum bisa jawab, berarti nanti Uma cari literatur-literatur yang lain. Oke ya. Oke, ternyata habis untuk video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti. Yang sudah nonton dari awal sampai akhir, Uma ucapkan terima kasih. Yang sudah like, Uma ucapkan terima kasih banget. Yang sudah subscribe, Uma ucapkan hatur nuhun, terima kasih, matur nuhun. Oke, cukup sekian dari Uma. Uma akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan kemana-mana, tetap di rumah aja.